Poco M5 adalah sebuah HP keluaran Poco di akhir 2022, di mana di awal 2024 ini HP ini tuh masih dijual di official store-nya Poco, dan harganya itu sudah turun jauh di harga 1 jutaan, mulai dari 1,299 sampai 1,499 untuk varian tertingginya yang 428 GB. Dan ini kita akan lakukan review ulang karena kita sebelumnya sudah pernah review di akhir 2022. Jadi kita akan review ulang untuk Poco M5 di awal 2024. Apakah memang HP ini masih layak untuk kalian beli atau tidak ya guys? Jadi mari kita review dari Poco M5 di awal 2024 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari performance-nya, di mana highlight sekilas dari spesifikasi HP ini adalah menggunakan prosesor MediaTek Helio G99, RAM 4 GB, dan storage yang kita pakai adalah 128 GB UFS ya guys. Untuk penggunaan harian sebenarnya itu masih kadang-kadang ada stutter sedikit karena memang RAM-nya hanya 4 GB ya guys. Jadi tapi masih cukup aman untuk kelas harga 1 jutaan. Jadi nggak ada masalah, kita nggak terlalu komplain soal itu. Apalagi harganya juga sudah murah ya guys. Kemudian untuk benchmark sendiri kita uji coba menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test untuk kelas harga 1 juta ini cakep banget ya guys. Kemudian kita uji coba menggunakan PC Mark Performance Score. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan overall kita bisa lihat performanya memang bagus berkat chipset MediaTek Helio G99-nya. Kemudian kita uji coba menggunakan 4 game. Di sini ada game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk keseluruhan yang kita sudah lakukan di game Mobile Legends dan juga untuk rata-rata FPS-nya termasuk cukup bagus, bahkan bisa dibilang bagus ya guys untuk kelas harga 1,2 sampai 1,5 juta rupiah ya guys. Kemudian kita uji coba menggunakan game PUBG Mobile. Kalian bisa lihat untuk keseluruhan settingnya, baterainya, semuanya, dan rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Overall itu juga termasuk lancar. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat juga untuk settingnya, kemudian untuk baterainya, untuk rata-rata FPS-nya, itu juga termasuk bagus untuk kelas harganya. Kemudian terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact. Kalian bisa lihat itu termasuk bagus ya guys, termasuk untuk kelas harga 1,5 juta, RAM 4 GB, itu bagus ya guys untuk performance rata-rata FPS-nya juga termasuk oke berkat chipsetnya, lagi-lagi berkat chipset ya guys. Dan untuk overall kesimpulan dari sisi performance-nya ini termasuk HP yang bisa diandalkan untuk gaming ya guys, meskipun memang RAM-nya hanya 4 GB ya guys. Kemudian aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana HP ini dibekali oleh kamera 50 megapiksel untuk kamera belakangnya, kamera depannya 5 megapiksel. Sebenarnya secara kualitas memang waktu kita review dulu itu juga kualitasnya tidak jauh berbeda dari yang dulu, dimana untuk kondisi cahaya cukup itu masih ya cukup oke untuk kelas harga 1 jutaan. Tapi memang kalau kondisi low light itu benar-benar cukup banyak noise-nya, cukup lumayan parah. Jadi ya kembali lagi, kayaknya sektor kamera ini adalah salah satu kelemahan dari Poco M5 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco M5 kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Dan ini kita sudah menggunakan software Android 13, MIUI 14, security yang terupdate di awal 2024 ini ya guys. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana mungkin? Kalau kita sih sendiri untuk kamera depannya memang masih kurang maksimal, dan demokrasinya juga masih kurang maksimal. Apalagi mengingat ini dulu HP dijual di harga 2 jutaan, meskipun untuk saat ini dijual di 1 jutaan pun kita masih ya cukup acceptable lah guys kalau di harga 1 jutaan. Tapi silakan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco M5 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Poco M5 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya, dan demokrasinya juga jauh lebih baik daripada kamera depannya. Dan gimana mungkin apakah bagus atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kita sendiri untuk kelas harga 1 jutaan sekarang termasuk cukup baik ya guys. Dan ya oke. Dan silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera depan dari Poco M5 kalau digunakan dalam kondisi
low light, jadi memang kualitasnya sangat noise banget. Dan ini sebenarnya kalau dulu waktu launch di harga 2 jutaan, ini termasuk jelek sih untuk harga 2 jutaan. Tapi memang saat ini harganya turun di 1 jutaan yang menurut kita masih bisa cukup diterima, tapi dengan catatan memang kurang baik dalam kondisi low light ya guys. Memang noise-nya cukup parah, dan ya silakan terus berikan komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera belakang dari Poco M5. Jadi kalau kita gunakan buat rekaman video kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Kalau menurut kita sih untuk kualitas kamera belakangnya masih jauh lebih baik daripada kamera depannya. Untuk kualitas gambarnya dan brightness-nya masih termasuk terlihat ya. Tapi ya silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera belakang untuk Poco M5 ini ya guys. Kemudian aspek berikutnya adalah sisi layarnya, di mana kualitas layar IPS Full HD Plus 90 Hz-nya termasuk cukup baik untuk dipakai outdoor. Meskipun memang brightness-nya tidak seterang itu, tapi ya termasuk masih cukup oke untuk dipakai sehari-hari, pakai di outdoor juga oke, tajamnya juga oke, berkat resolusi layarnya yang Full HD Plus ya guys. Kemudian dia juga bisa playback YouTube sampai 2K 60 fps, sesuatu hal yang bagus untuk kelas harganya. Kemudian untuk Netflix sendiri, dia sudah bisa nonton sampai Full HD berkat Wi-Fi-nya sudah L1 ya guys. Kemudian kualitas single speaker di HP ini termasuk ya standar saja. Tidak terlalu kencang juga, jadi ya untuk kelas harga 1 jutaan masih kita kategorikan standar, bukan yang bagus banget ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Aspek berikutnya yang akan kita bahas dari sisi baterainya, di mana baterai life di HP ini termasuk awet berkat chipsetnya juga, dan itu secara benchmark kita bisa menemukan bahwa bisa tembus hingga 17 jam pemakaian. Itu sesuatu hal yang bagus, bahkan untuk kapasitas baterai 5000 mAh-nya ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support 18 watt fast charging, di mana dalam kotak pembeliannya kalian akan dapat 22,5 watt fast charging. Untuk kecepatan charging sendiri dari 1% ke 100% butuh waktu 2,5 jam. Kenapa agak lama? Ya memang biasa, setelah 80% itu akan terjadi perlambatan speed charging ya guys. Jadi ya itu kalian perlu ketahui ketika beli HP ini ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah ada side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain ini termasuk cakep, desain back covernya ini juga nyaman buat dipakai sehari-hari, tanpa case juga enak banget ya guys. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, dimana yang pertama HP ini memiliki slot SIM card, dual SIM card plus micro SD slot ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang wajar banget untuk kelas harga 1 jutaan ya guys. Kemudian HP ini memiliki NFC yang itu sesuatu hal yang bagus di harga 1 jutaan saat ini ya guys. Kemudian HP ini sudah support USB OTG.
Kemudian HP ini juga sudah punya aplikasi FM radio. Kemudian untuk manajemen panas, untuk gaming ya termasuk standar saja. Tidak bisa dibilang terlalu bagus, tapi juga tidak bisa dibilang terlalu jelek. Jadi tengah-tengah saja. Kemudian untuk navigasi Google Map juga aman, jadi dipakai buat Google Map itu aman banget untuk navigasi di HP ini ya guys. Kemudian HP ini sebenarnya karena launch di 2022 sudah mendapatkan satu kali major update OS, di mana sebelumnya dari Android 12 ke Android 13. Tapi katanya infonya itu masih akan mendapatkan satu kali lagi update software ke Android 14. Ya kita masih tunggu saja. Semoga itu bisa segera terrealisasi ya guys. Itu dia tadi adalah review dari Poco M5, sebuah HP keluaran akhir 2022 yang sampai awal 2024 masih dijual resmi di official store-nya Poco. Dan ini adalah HP yang menarik buat kalian yang memang incar performance untuk gaming. Meskipun RAM-nya hanya 4 GB, itu ternyata masih cukup bagus untuk menjalankan game-game yang kita sudah uji di bagian performance tadi. Tapi memang kalau misalkan incar buat untuk penggunaan seperti kamera, ini memang bukan yang oke untuk kelas harganya. Masih ada alternatif lain yang menarik di kelas harganya. Dan itu dia tadi adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau suka, follow sosial media review gadget, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.